Masuk dari depan. Cepat Pak, mobil maju, kata mobil maju. Mobil maju, mobil Pak. Pak maju Pak, maju. Maju Pak. Kerabat kiri. Cepat Pak, Pak. Berbicara mengenai petugas pemadam kebakaran, tentunya ada banyak cerita heroik dan aksi cepat tanggap yang dikenang oleh masyarakat luas. Hal itu sangat berbanding terbalik dirasakan oleh banyak orang jika dibandingkan dengan petugas yang katanya pengayom masyarakat. Dan kali ini kita bakalan bahas beberapa momen unik damkar yang terekam kamera. Kejadian mengharukan terjadi pada petugas pemadam kebakaran asal Guangxi Zhuang, Cina. Bertepatan saat para petugas damkar ini memberi acara perpisahan kepada anggota yang telah berhenti bertugas, saat itu mereka mendengar suara alarm darurat berbunyi. Sontak saja mereka langsung berlari ke dalam markas dan bersiap-siap untuk bertugas. Terlihat petugas damkar yang sudah tak lagi bertugas ini ditinggal begitu saja dan dia menunggu teman-temannya keluar di gerbang. Dan benar saja petugas damkar yang tak lagi bertugas ini justru memberhentikan teman-temannya dan ikut bertugas untuk terakhir kalinya. Seekor biawak berukuran besar masuk ke dalam rumah warga di Kampung Pasar Rebo, Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok. Kejadian ini membuat penghuni rumah panik dan segera menghubungi petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok. Tim damkar yang menerima laporan langsung meluncur ke lokasi dan melakukan evakuasi terhadap hewan liar tersebut. 3 orang petugas dikerahkan dalam proses evakuasi dengan menggunakan peralatan seperti hook, grab stick, sarung tangan pengaman, dan jerat. Damkar. Masuk dari depan. Buntut yang kelamin. Gila luar biasa gitu. Habis kamar mandi gue ya? Wayangnya WN ya. Iya kalau kecil sih udah banget bang. Oh iya kali. Kita berdua nih. Damkar. Di kajian berikut ini memperlihatkan para anggota damkar yang tengah senam untuk menjaga kebugarannya. Tapi di saat senam berlangsung, alarm darurat tiba-tiba terdengar. Tanpa basa-basi, para petugas damkar ini langsung berlari meninggalkan instruktur senam sendirian untuk bersiap melaksanakan tugasnya. Tim damkar memang selalu di hati. Bagaimana tidak mendapat panggilan darurat warga mengenai keberadaan sarang tawon berukuran besar, tim damkar langsung mengerahkan timnya untuk membantu warga. Dengan peralatan yang sudah dipersiapkan khusus untuk proses evakuasi sarang tawon, salah satu petugas damkar langsung melakukan tugasnya. Terlihat saat proses evakuasi, petugas dikerumuni banyak tawon yang tak terima sarang mereka dievakuasi. Beruntung tim damkar yang sudah memakai pakaian dan peralatan khusus berhasil mengevakuasi sarang tawon raksasa ini dengan aman.
Pada momen yang satu ini memperlihatkan cara unik orang-orang di Indonesia untuk memberi jalan mobil damkar yang sedang menuju lokasi kebakaran. Terlihat saat mobil damkar ini menuju lokasi kebakaran dan melewati jalan gang, mobil damkar ini harus terhenti karena terhalangi sebuah mobil yang terparkir di jalan. Namun kejadian selanjutnya sangat di luar dugaan. Warga setempat yang melihat hal tersebut saling gotong royong mengangkat mobil itu dan memarkirkannya ke tempat yang aman. Dan diketahui peristiwa ini terjadi di Surabaya pada tahun 2020. Ayo nek, apa sikil ya? Jiro. Oke, tahane Jiro. Oke. Jiro. Cek nek Jiro. Pol kanan. Jiro. Kanan Jiro telu. Wes, sorong wes. Sorong. Awas pelan buri, awas tonton buri. Hop. Geser meneh sang buri. Awas. Mundur sih Pak, kantor pos mundur sih. Dan inilah momen tim damkar menolong seorang gadis kecil yang terkunci di dalam ruangan. Beruntungnya bocah itu nampak tersenyum dan baik-baik saja. Cangkelan. Belah sini cangkelan ada. Hah? Belah sini cangkel. Ini bolongan nih. Sini. Mobil putih yang satu ini juga gak kalah bikin geram. Di saat mobil damkar sedang dikejar oleh keadaan darurat karena kebakaran, mobil putih ini malah menghalangi laju mobil damkar. Bahkan saat disuruh maju dan menepi, mobil putih ini malah memotong jalur dan melaju menghalangi mobil damkar. Dahulu Pak. Mohon izin Pak. Dipercepat Pak. Mobil maju mobil Pak. Pak maju Pak. Maju Pak. Kerabat dulu. Cepat Pak. Minggir Pak. Inilah momen lucu saat petugas damkar mendapat panggilan mengenai adanya keberadaan ular di salah satu rumah warga di Jalan Pakarna Mekarjaya, Sukmajaya, Kota Depok. Dan benar saja ketika petugas berhasil mengambil ular yang dilaporkan tersebut, ternyata ular itu hanyalah ulah mainan anak-anak. Mainan ular-ularan. Ya Allah, ya Tuhanku, siapa yang marah tuh ya? Allah bikin takut aja, astagfirullahaladzim. Ya Allah, minta maaf ya. Ya Allah, Bu. Saya kan jadi parno ya. Ya Allah, ya Tuhanku. Astagfirullahaladzim, itu siapa sih yang bawa kayak gituan ya? Iya Bu, nih nggak tahu nih. Aduh, sakit digigit. Aduh. Oke, hari ini kita mendapat laporan bahwa ada ular di rumah. Ternyata setelah kita cek, Ularnya jinak. aduh, jinak ularnya karet. Ternyata dewasa lo pagi-pagi jam 6 dikerjain sama yang ginian. Nggak apa-apa. Yang penting kita respon. Nah, ya. Siap. Sopir angkot yang satu ini memang sungguh di luar nalar. Gak cuman menghalangi, sopir angkot ini justru malah menyalip dan memotong jalur mobil damkar yang tengah bertugas. Bahkan meski sudah diberi peringatan oleh petugas damkar, sopir angkot ini masih saja menghalangi mobil damkar tersebut. Apapun masalahnya, damkar solusinya. Seorang warga mendatangi kantor sektor pemadam Duren Sawit untuk meminta bantuan melepas helm yang tersangkut di jok motornya.
Menurut keterangan dari pelapor hendak pulang dari mal, namun ketika membuka kunci gembok helm ternyata tidak berfungsi. Lalu pelapor berinisiatif datang ke kantor pemadam Duren Sawit untuk meminta bantuan. Petugas yang sedang berjaga pun segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemotongan terhadap gembok pengaman yang tersangkut di helmnya. Proses evakuasi berjalan dengan lancar dan helm berhasil terlepas dengan aman. Ke mall, terus biasa safety kan, daripada hilang akhirnya kita pakein seling gini nih. Cuman mungkin nggak tahu dia pas lagi diparkir udah diotak-atik sama orang atau apa, akhirnya dol, nggak bisa dibuka. Akhirnya cari bengkel juga udah takbiran nggak ada yang buka, ya udah akhirnya lari ke sini deh. Siapa yang masuk di sini? Saya sendiri udah biasa ngeliat di sosmed kan, kayaknya oh damkar pasti punya nih alat tang kotok nih. Berarti bener lah laporan sama sosmednya? Betul. Kejadian mobil damkar yang terhalangi saat bertugas memang masih sering terjadi di Indonesia. Seperti kejadian berikut ini yang memperlihatkan sebuah taksi yang justru menghalangi laju mobil damkar yang tengah bertugas. Dan akhirnya mobil damkar ini memaksa mundur taksi tersebut. Seorang warga mendatangi kantor sektor Dishub Karmat Pasar Rebo untuk meminta bantuan evakuasi jarinya yang tersangkut di helm. Menurut informasi dari pelapor, korban dalam perjalanan sambil mengobrol dengan temannya. Lalu korban iseng memasukkan tangannya ke lubang anti-maling helm dan pada akhirnya jari telunjuk korban tersangkut sehingga tidak bisa keluar. Korban yang sudah berusaha untuk mengeluarkan jarinya gagal untuk mengeluarkannya dari helm tersebut. Akhirnya dia berinisiatif untuk mendatangi kantor pemadam terdekat untuk meminta bantuan evakuasi. Petugas kantor sektor Dishub Karmat Pasar Rebo yang didatangi oleh korban segera melakukan evakuasi pelepasan pada jari korban. Korban nggak bisa. Nggak lupa lah kalau ada pemadam di sini. Sampai sana baru kita balik ke sini. Dari kapan Mas nyangkutnya itu? Sudah berapa lama? Hampir sejam lah, setengah jam. Sejam? Iya, hampir setengah jam. Selama perjalanan jarinya nyangkut di helm. Nyangkut, udah dicoba nggak bisa di sana. Emak-emak ini juga gak kalah bikin geram. Terlihat dalam video ada dua mobil pemadam kebakaran yang tengah melaju cepat menuju lokasi kebakaran. Namun di tengah-tengah kedua mobil damkar ini ada satu pemotor diduga emak-emak yang justru tak mau minggir dan menghalangi mobil damkar yang berada di belakangnya. Bahkan petugas damkar telah memberi klakson berulang kali, namun tetap saja emak-emak ini tak mau minggir. Sampai akhirnya mobil pemadam tersebut berbelok, barulah mobil damkar ini terpisah dari emak-emak tersebut. Sungguh emak-emak yang di luar nalar. Inilah momen unik di mana ada seorang wanita yang mempunyai keinginan merayakan hari kelahirannya di kantor pemadam kebakaran Jakarta Timur. Selain acara makan-makan, tim pemadam kebakaran dari kantor sektor Duren Sawit ini menyusun rencana untuk membuat momen bahagia tersebut diisi dengan hal edukasi tentang penanganan dini jika terjadi kebakaran. Kalau jauh dari normalnya
Dalam momen ini memperlihatkan pemadam kebakaran Cibinong diminta merayakan ulang tahun seorang wanita. Perempuan yang diketahui bernama Puput tersebut tiba-tiba mendatangi Mako Damkar Cibinong pada malam hari karena putus cinta. Puput datang sendiri dan melaporkan kejadian yang dialaminya, yakni diputus oleh kekasihnya di momen hari ulang tahun. Mendengar keluhan tersebut, petugas yang berada di lokasi berusaha menghibur dan mengabulkan permintaan Puput, yakni merayakan ulang tahunnya. Selamat ulang tahun buat Mas Puput. Semoga panjang umur, berkah selalu, sehat selalu. Oke. Lilin ya. Semoga panjang umur, tidak menjadi kegiatan. Semoga semangat terus ya. Tidak ketipu, tidak diputusin, bisa ulang tahun. Sampai ya. Mudah-mudahan jodohnya jadi lebih baik. Amin. Tiup lilinnya. Put mau ini enggak? Entah apa yang dipikirkan pengendara mobil Mercedes yang satu ini. Meski suara sirine dan klakson dari mobil damkar terdengar sangat keras, tapi pengemudi Mercy ini masih saja tak mau minggir dan menghalangi laju mobil damkar yang tengah menuju lokasi kebakaran. Dan diketahui kejadian ini terjadi di Kota Denpasar, Bali.